Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di ujung Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik di tanggal 13-nya, yang jamaah haji kemarin bagi yang nafar tsani sudah menutup keseluruhan rangkaian manasiknya bersebab lebih dahulu 1 hari, dan kita yang berada di tanah air ini adalah hari terakhir kita bertakbir muqayyad, takbir yang kita lafaz dan lantunkan seba'da salat sebagai bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami muliakan para gurunda, para sesepuh, dan tentu saja pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid beserta seluruh jamaah yang kiranya panjenengan sedanten dalah kula senantiasa dipun paringi berkah lindungan penjagaan dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini, lidah lisan kita melafadzkan, tubuh kita mengikuti dengan penuh keyakinan bahwa contoh terbaik dalam kehidupan telah dihadirkan oleh sebaik-baik manusia, Al-Mustafa Al-Mukhtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin umat, dan bahkan pemimpin negara. Maka mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai uswah adalah keniscayaan, dan menyelisihinya adalah kebinasaan. Para bunda yang dirahmati Allah, setelah kemarin panjenengan menikmati daging sapi dan kambing, ini kelihatannya dari wajah panjenengan kemarin tidak menikmati daging unta, karena kalau di Kediri itu menyembelih unta hubungannya nanti dengan kebun binatang agak berat dan pasti panjang izinnya. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan sirah nabawiyah kita yang kita hajatkan agar cinta kita, tresno panjenengan kula sami dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nambah, mboten justru menyusut, terus bertambah, terus meningkat, karena kita berharap, berhasrat, berhajat sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an
ingkang sampun ngriwayataken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di akhirat, yang paling menyita hati kita, yang kalau kita memikirkannya maka bergetar hati kita karena cinta. Maka sebuah dialog ringan antara sahabat kami ketika melaksanakan ibadah haji dengan petugas kebersihan di Masjid Nabawi yang memiliki tugas ngelap bagian bawah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh sahabat kami, napa jenengan ndak pengen kondur dan hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, yang kemampuan bahasa Arab panjenengan dan seterusnya mumpuni untuk kemudian menjadi bagian dari pendakwah di Nusantara. Kata si emas ini, Pak, pekerjaan apa yang lebih dirindu oleh seorang muslim mukmin selain atau dibandingkan dengan dekatnya saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari saya ngelap bagian luar makam beliau. Tiap hari saya bisa berada di Raudhah. Tiap hari saya bisa bahkan beristirahat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang mukmin, pekerjaan apa yang lebih mulia dari itu? Masya Allah. Ini menampar para pemuja materi, pangkat, jabatan, viralitas. Karena bagi seorang mukmin, cinta Allah dan Rasulnya itu melebihi apapun dan siapapun. Maka hari ini kita tambah dosis cinta kita kepada Rasulullah dengan mengkaji salah satu bagian fragmen kehidupan Rasul yang mengharu biru. Sejatinya beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, ketika kita akan mereview ulang sambil kemudian kita lihat apa yang membuat Rasulullah SAW bertahan di tengah gempuran ujian duka cita yang beliau alami, dari mulai wafatnya paman beliau yang menjadi pelindung dakwah beliau, yang kemudian meninggal dalam keadaan masih musyrik, meskipun sebagian kecil riwayat menyebutkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan bersyahadat, sangat debatable dan jumhur ulama tidak mengakuinya. Yang kedua, wafatnya ibunda kita semua, Khadijah Al-Kubra, satu di antara para ummahatul mukminin, bahkan satu di antara 4 wanita yang kelak menjadi penghulu surga, radhiyallahu anha. Kemudian ditolaknya dakwah beliau di Taif, dilempari batu, diusir, dibully secara verbal, bahkan secara fisik. Ini rentetan duka cita beliau, dan kita lihat apa yang menguatkan beliau hari-hari itu. Faktor penguat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rujukkan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum yang mu'alifnya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Tekanan demi tekanan menimpa, siksaan demi siksaan silih berganti, cacian, fitnah, dan pengucilan dihadapi oleh Rasulullah SAW dan keluarga ring satu beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kini ujian ditinggal para kekasih tercinta, sang paman yang menjadi pelindung dakwah beliau, sang istri yang menjadi qurrata a'yun setiap kali beliau memasuki rumah,
Kok di luar halilintar berbunyi, kilat menyambar, guruh bergemuruh, tapi kalau sudah masuk rumah semuanya hilang, yang muncul adem, damai, nyaman. Itulah Ibunda Khadijah, wanita yang menjadi qurrata a'yun, pasangan yang mengqurrata a'yunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Imam As-Suyuti dalam Itqan menjelaskan dari sudut pandang bahasa sangat indah. Kalau panjenengan mirsani unta, nate napa mboten panjenengan mirsani dari dekat, ndak harus dep-depan dengan unta, itu jadi romantis, Bu. Jenengan cukup melihat mungkin dari fotonya, diperbesar. Nate napa mboten jenengan mirsani idepipun unta? Mboten? Kapan-kapan sama Bu Muhajir pas umroh kita lihat dari dekat. Ternyata idepipun unta menika panjang-panjang. Yang ketika kemudian melewati daerah gurun, karena memang hewan gurun, kemudian ada angin gurung, idepipun niku langsung plek nutup meripatipun. Unta kok meripat nggih? Saya mau bilang MOTO enggak mboten keco ngoten nggih. Pun meripat mawon. Langsung menutup matanya, klek, sehingga matanya terlindungi. Beda dengan gajah, beda dengan kucing, beda dengan binatang non gurun. Jadi desain Allah terhadap unta itu masya Allah. Afal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Allah sampai menghentak otak atau akal kita dengan kalimat itu. Coba perhatikan, tidak ada satupun binatang yang sanggup tidak minum air selama 2 minggu kecuali unta. 2 minggu, Bu. Panjenengan kula sami ndak minum air 2 hari aja mungkin sudah mampir gembira. 2 minggu. Bersebab unta itu kalau sudah berada di oase atau kemudian tempat minum yang disiapkan oleh tuannya, itu bisa menghabiskan air berpuluh-puluh liter, karena memang ada bagian tubuhnya yang digunakan untuk menyimpan air, dan pada saat dia haus itu akan ditarik menuju kerongkongan untuk meminumnya. Jadi ada galonnya dalam tubuhnya. Dan itu tadi salah satu hal luar biasa, unta itu memiliki idep niku bahasa Indonesia apa tuh? Bulu mata panjang yang kalau ada angin gurun langsung klek nutup melindungi matanya sehingga dia tetap bisa berjalan meskipun angin gurun itu menimpa dirinya. Dan itu yang disebut kata As-Suyuti dalam Itqan dengan Imam As-Suyuti rahimahullah dengan qurrata a'yun. Jadi sesuatu yang menjadikan mata itu terlindung ketika melihat badai, melihat angin keras dan seterusnya. Maka para suami yang memiliki istri-istri yang qurrata a'yun, sebagaimana doa kita itu, Rabbana hablana min azwajina. Pertama kan azwajina, ya Rob anugerahkan pada kami pasangan. Baru setelah itu dan anak keturunan yang berarti qurrata a'yunnya pada pasangan dan anak. Maka Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang ketika Kanjeng Nabi menghadapi kerasnya kehidupan di luar rumah, tentangan dakwah, bulian dan seterusnya, masuk rumah langsung adem, nyaman. Ketika beliau sebada menerima wahyu pertama di Gua Hira dalam keadaan tubuh yang gemetar, keringat dingin yang terus keluar, gugup dalam berbicara karena saking shocknya, maka yang beliau ucapkan cuma zamiluni ya Khadijah, selimuti aku. Dan Ibunda Khadijah langsung menyelimuti suami tanpa menginterogasi. Mulai ini kok telat? Enggak begitu. Itu pasti Khadijah, bukan Khadijah di tempat lain. Bunda yang dirahmati Allah, maka
dalam suka duka yang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat apa resepnya. Dan ini kemudian juga menjadi resep kalau panjenengan sami bersebab dalam kehidupan kita semua, Bun. Lebih banyak hal yang panjenengan inginkan terjadi atau banyak hal di luar keinginan kita terjadi, Bu? Di luar keinginan. Artinya berarti panjenengan kula sami kedah nyiapaken mental untuk hal-hal yang tidak kita prediksikan. Cobi ayat Allah yang sangat indah berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Wabil khusus ibadah haji. Ibadah haji itu ayat yang diturunkan di tahun ke-9 Hijriah berkaitan dengan wajibnya adalah Al-Baqarah 197. Ali Imran 97, Al-Baqarahnya 197. Yang di atasnya Allah menjelaskan tentang Al-Hajju, tentang haji, yang di tengahnya Allah menunjukkan tentang larangan-larangan pada saat ibadah haji untuk dilakukan. Dari mulai la rafasa wala fusuqa wala jidala. Yang di ujungnya, lah ini yang menarik, di ujung ayat itu kalimatnya Allah adalah fatazawwadu fa innal khairoza ditaqwa, maka berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah. Coba kita lihat urutannya. Allah bicara tentang haji, di tengah-tengahnya Allah menunjukkan larangan-larangan haji, dan di ujungnya Allah menunjukkan bekal terbaik seorang haji itu adalah seorang pelaku atau para hujjaj itu adalah takwa, bekal terbaiknya. Orang kalau mau berangkat umroh atau haji lebih ribet mana, Bu, bekalnya? Haji. Biasanya yang pertama kali muncul dalam benak ketika akan berangkat haji kok kemudian membawa sesuatu itu apa kira-kira? Yang dibingungkan. Bapak Ibu, Bunda-bunda, apa Bu? Ketika orang mau berangkat haji itu kira-kira yang dipikirin apa? Fisik. Jumlah baju yang dibawa, sangu sing akeh. Coba, di antara deretan itu kita bahkan kadang tidak menemukan kata takwa di sana. Padahal Allah menyampaikan dalam ayat tersebut tentang haji, halo Bu, bahwa bekal terbaik orang haji itu takwa. Maka orang tidak bisa lepas dari rofas, fusuk dan jidal kalau tidak punya bekal. Hanya karena koper ketika turun dari pesawat di bandara, ngambil di bagasi, kemudian kok rodanya rodok menceng titik, ngamuk. Kok pita ono singlang siji, tandanya ngamuk. Kok ada? Kenapa? Karena bekal utamanya nggak dibawa. Apa Bu? Hanya karena sebada sholat kemudian masuk ke tempat makan kehabisan pisang, ngamuk. Gak kumanan jeruk, ngamuk. Mungkin begitu Bapak Ibu? Sangat. Bersebab apa? Bersebab yang pertama dan utama tidak dibawa. Maka orang mau berangkat haji itu yang terpenting justru mengilmui hajinya. Dengan apa? Ketakwaan. Dari mulai niatnya, kemudian rangkaian ibadahnya. Karena Kanjeng Nabi sudah dawuh di tahun ke-10 Hijriah, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, jangan ambil dari yang lain. Bahkan Rasul tidak mengatakan ambillah dari Abu Bakar. Padahal di tahun ke-9 Hijriah ketika turun ayat itu yang pertama haji Abu Bakar. Rasul tidak berangkat haji tahun ke-9, turun ayat padahal perintah haji. Bersebab di Baitullah, di Mataf tempat tawaf itu orang-orang musyrik masih tawaf Pun. Dan orang-orang musyrik itu kalau tawaf, mohon maaf, mereka memiliki pemahaman yang sama dengan panjenengan dan saya.
bahwa kalau kita sa'i kok kemudian tidak suci boleh, tahallul tidak suci boleh, lempar jumroh sedang tidak dalam keadaan suci boleh, tapi kalau tawaf wajib suci. Orang-orang musyrik pemahamannya sama tetapi pelaksanaannya berbeda. Mereka meyakini bahwa kalau tawaf, kain yang dipakai, baju yang dipakai wajib baju yang terbaik, tidak diperoleh dari harta yang haram, dan tidak boleh baju atau kain yang pernah digunakan untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak senang. Maka orang-orang musyrik itu paham dan tahu kalau ada baju yang pernah dipakai untuk judi atau mendatangi tempat perzinahan, prostitusi, itu baju yang tidak boleh dipakai untuk tawaf. Dan mereka merasa tidak ada baju yang bersih begitu. Semua baju pernah dipakai judi, pernah dipakai untuk ini itu yang Allah tidak ridho. Mereka tahu. Maka ketika akan tawaf, banyak para usahawan musyrik waktu itu menjual baju khusus tawaf. Kainnya baru, bajunya baru, cuman sangat mahal, sehingga orang-orang fuqara masakin yang tidak bisa membelinya akhirnya tawaf sambil tidak memakai sehelai kain pun, karena mereka tidak bisa beli baju itu. Rasul tidak mau tawaf dengan orang seperti itu. Baru berangkatnya tahun ke-10 Hijriah. Itulah nanti kita bahas secara khusus sekian bulan atau tahun lagi materinya di sirah. Itulah haji pertama dan terakhir Rasul, namanya haji wada, perpisahan, haji selamat tinggal pertama dan terakhir. Rasul itu naik haji, berangkat haji tahun ke-10 Hijriah, bulan Zulqa'dah, 4 hari sebelum habis, nyampe di Makkah tanggal 4 Zulhijjah, berarti 8 hari perjalanan, 8 hari pakai kain ihram. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan umroh. Sebagda itu menunggu hari tarwiyah tanggal 8, 9 menuju Arafah, 10 lempar jumroh Aqabah di Mina, 11, 12 sampai 13 Kanjeng Nabi nafar sani. Selesai haji beliau. Undur ten Madinah, nyampe di Madinah bulan Zulhijjah akhir. Masuk Muharram, Safar akhir Kanjeng Nabi gerah. Rabiul Awal tanggal 12 Kanjeng Nabi kundur datang Gusti Allah. Jadi 3 bulan kurang lebih sepulang haji Rasulullah ila arafiqil a'la, pulang menuju Allah zat yang maha tinggi, maha dekat. Jadi itu haji pertama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hajjatul Islam atau hajjatul wada. Para bunda yang dirahmati Allah, apa rahasia dari seorang Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran berlimpah ruah? Yang pertama tentu iman. Maka nikmat yang paling panjenengan kula sami syukuri setiap hari adalah nikmat iman masih ada dalam hati. Itu nikmat yang luar biasa. Tetapi tidak cukup melafat hamdalah. Bersebab yang paling bisa dilihat dari iman panjenengan kula sami adalah tampilan amalnya. Bersebab iman itu i'tiqad biqalbi, teriyakini dalam hati, wa qaulu bil lisan, lidah lisan kita mengucapkan, wal af'alu bil arkan, tindakan kita menunjukkan aplikasinya. Berarti iman panjenengan kula sami tak tampak memang dari tampilan hati, displaynya bukan di hati karena nggak bisa kita melihat hati. Display iman itu pada tampilan amalnya. Maka Rasulullah SAW senantiasa menimbang iman itu pasti dengan tampilan amal. Contoh nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman pada Allah. Kenapa kemudian ujungnya dan beriman pada hari akhir? Karena di sanalah pembuktiannya. Ternyata orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu nggak suka ngomong. Falyakul khairan, kalau dia nggak bisa ngomong baik, bermanfaat, bermakna, auliyasbut, mending diam. Orang beriman itu, orang yang yakin hari akhir itu, kalau ngomong pasti
kebaikan, kebermanfaatan. Kalau tidak bisa ngomong baik, auliyasmut, maka dia pasti memilih untuk, coba bayangkan, iman itu taruhannya pada hal yang kita bisa melihat. Masya Allah Bu, itu loh, kalau ngomong selalu yang diomongkan hal yang memang perlu, atau kalaupun tidak perlu untuk hal yang memang perlu. Gimana? Tidak perlu untuk hal yang memang perlu. Maksud dalam ngaten, kadang kita menyapa seseorang, berbincang tentang sesuatu yang receh, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk mengikat silaukhuwah, silaturahim. Ngobrolkan tentang, tiba-tiba ngobrolkan jambu, ngobrolkan mangga, bersebab kita pengen kemudian bisa saling memahami, bisa saling mengerti dan seterusnya, dibanding ketemu plek langsung ngomong fikih, gegeran. Ngomongnya receh, tapi maksud dari omongan receh itu dalam rangka untuk menjembatani hati bisa terikat dan berfrekuensi sama, sepanjang recehnya bukan receh yang Allah tidak ridho. Ngobrol sama Gus Fuad, Masya Allah Gus, saya lihat kopiah jenengan loh, senang. Ini kan bukan obrolan yang kemudian manfaatnya Masya Allah, tapi menyenangkan hati orang yang kita ajak ngomong. Ya meskipun kopiah Gus Fuad memang bagus Bu. Udah Bu, nggak usah lihat Gus Fuad Bu, beliau nanti tersipu-sipu. Jadi taruhannya itu begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhuyufahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka kalau ada tamu, hormati. Jadi iman itu selalu taruhannya pada tampilan amal. Karena hati nggak bisa nilai tampilan amalnya. Kalau ada tamu, gimana sih orang ini? Masya Allah, saya itu keruasan kalau di rumahnya Gus Fuad, disambut dengan senyum, disuguhi apapun yang beliau memang ada dan punya. Istilahnya orang Jawa, kuwabeh ditokni. Dalam rangka apa? Menghormati Ibrahim alaihissalam, pelaku utama ibadah bulan Zulhijjah yang kita kenal dengan haji. Itu adalah role model paling baik berkaitan dengan orang yang menghormati tamu. Kisah tentang Nabi Lut alaihissalam yang sebelum menghancurkan kota Sodom, malaikat itu mampir kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam, sang paman, karena Nabi Lut itu kan keponakannya Nabi Ibrahim. Mampirnya lewat tengah malam, sekitar jam 1, jam 2. Jenengan kalau ada tamu jam 1, jam 2 terus pundi? Dodok. Ketika kita buka, ndak kenal, jenengan akan terus pundi? Nelpon Pak RT itu kan, satpam. Oleh Nabi Ibrahim dipersilakan masuk, dijamu dengan daging yang beliau punya, tapi ketika disuguhkan tidak mau makan daging. Nabi Ibrahim langsung tahu bukan manusia. Kalau kita langsung kita lihat kakinya, oh orang ngambah lemak, ngambah sandal, dan ternyata mereka malaikat Allah. Jam 2 malam diterima dengan senyuman, dihidangkan hidangan terbaik. Ini kalau bukan orang yang imannya udah nyampe puncak, tidak bisa. Jadi tampilan iman itu selalu pada perilaku, pada amal. Buah iman itu ya amal. Maka disitulah kemudian pentingnya panjenengan kula sami mensyukuri iman. Bersebab iman hidup itu jadi bermakna, berarti. Bersebab iman yang remeh jadi berpahala dan berbobot besar, berat dalam timbangan Allah. Contoh, dari orang makan, orang ke toilet, iman dan tidak bisa diketahui. Dari mulai makan, cara makan, apa yang dikonsumsi, pilihan makanan dan seterusnya. Masuk toilet, dari mulai kaki mana yang masuk dulu. Saya yakin kalau jenengan langsung kaki kiri, ada yang kaki kanan, lebih ngeri lagi 2 kaki langsung masuk, itu pasti pocong. Dan ketika kaki kiri masuk, jenengan kan langsung berdoa Bu, nggih, Allahumma barik.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung dari godaan syaitan, baik yang jantan maupun betina, laki-laki maupun perempuan. Loh, jenengan keluar dari toilet itu ada aturan lagi. Keluar kaki kanan sambil bilang apa, Bu? Ghuf, paling mudah. Ghufronaka. Ghufronaka itu berarti panjenengan mengajukan apa pada Allah? Permohonan ampun. Loh, apa kaitannya dengan toilet dengan permohonan ampun? Karena ini, Bu, iman, Bun. Orang yang masuk toilet dengan iman sampai dia keluar itu full pahala. Bersebab apa coba? Kenapa sih orang keluar toilet, orang masuk toilet harus membaca doa perlindungan? Keluar dari toilet kemudian mohon ampun pada Allah. Bersebab orang yang di dalam toilet banyak yang kufur nikmat. Banyak yang kufur nih. Maka kemudian diminta Allah untuk bermohon ampun pada Allah ketika keluar. Yuk, gimana tahu Ustaz kufur nikmat? Nun sewu. Jenengan menawi medal saking toilet, komentar teman kita di luar gimana biasanya, Bu? Tanya apa, Bu? Lah laras, piye Mbak, enteng Mbak? Nggih napa mboten? Enteng itu berarti bebannya terlepas, nggih napa mboten? Niku nikmat napa mboten? Tapi berapa orang yang kemudian merasa itu nikmat, Bu? Yang kemudian merasa, ya Allah matur sembah nuwun, bisa BAB. Itu nikmat yang luar biasa. Seorang jamaah umroh mau berangkat umroh dari Kediri, khawatir karena beseran beliau. Kalau nanti di pesawat yang 10 jam itu pipis bolak-balik, padahal jumlah toiletnya sedikit, penumpangnya banyak. Akhirnya datang ke dokter, dok, mbok saya dikasih obat yang bisa nahan pipis. Dikasih resep, Bu, diminum sekali sehari. Masuk pesawat udah minum sebelum masuk pesawat. Masuk pesawat baru beberapa jam, duwingin di dalam, merasa waduh ini mesti beser-beser, tambah obatnya minum lagi. Real, kisah nyata, karena saya waktu itu dampingi. Apa yang kemudian terjadi? Pas ke belakang pengen boten saged lah, 10 jam nggak bisa pipis kan, tersiksa banget. Akhirnya saya sampaikan ke pramugaranya, biasanya kalau jenengan naik pesawat jarak jauh kan selalu ditanya siapa yang profesinya dokter, ya Bu, Pak dokter. Dan saat itu ada seorang dokter dari Riau, jamaah Riau. Kemudian dimintai tolong, akhirnya kemudian 3 kursi kosongkan, ditutup horden, terjadi operasi ringan di kateter, Bu Ibu itu. Artinya apa? Saged beakan itu nikmat apa mboten? Sangat. Masya Allah nikmatnya. Cuman berapa orang yang menyadari itu masalahnya? Sehingga ketika kalau panjenengan sami kok kemudian saged mandi, kadang lihat air berlimpah ruah begitu, itu hati itu nangis karena saudara-saudara kita di Gaza dan Rafah yang bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, berkitab sucikan Al-Quran, berhari-hari minggu-minggu minum air limbah dan makan makanan ternak, sehingga melihat air di kamar mandi melimpah itu karena ya Allah matur sembah nuwun, ndak ribet, ndak sulit, bisa BAB matur sembah nuwun, nikmat yang luar biasa. Maka ketika keluar panjenengan ngapura dalem, ya Allah, yang kadang lupa kalau ini nikmat. Orang bisa begitu kalau punya apa? Iman. Balik lagi, jadi yang menjadikan panjenengan kalau sami masuk toilet berpahala itu bersebab kita punya iman. Makan kita berpahala bersebab kita punya iman. Bahkan saya senang ketika pilihan air ini bukan pilihan air yang mensupport kezaliman Zionis, apalagi di dalam masjid. Alhamdulillah, ini pilihan iman. Gini betul, kita memilih karena iman. Maka pondasi paling hakiki dan benteng paling kokoh
Kita itu paling seneng jika anak-anak kita itu tegak di atas iman, bukan tegak di atas hal-hal yang tidak ada kaitan dengan iman. Seorang ibu yang naik pesawat jejer sama Ustadz Salim Afillah, badhe tindak pundi Bu? Ini kan obrolan ringan, receh tapi kemudian berpahala. Karena dalam rangka mentautkan kita dengan orang lain. Badhe tindak pundi Bu? Padahal pesawatnya jelas-jelas ke Jepang gitu ya. Ke Mombuso, Jepang. Kapan-kapan kita ke Jepang Bu? Motoran bareng lewat Ngadiluwe, wah, Masya Allah, pasti seru. Nggih, pasti nyampe kan Bu nih, wong bumi itu bulat. Ketika kemudian ditangleti tindak wonten Mombuso Jepang, badhe belanja napa-napa to Bun? Anak saya yang nomor 2, Masya Allah, nyambut datang Mombuso nggih, dados dosen wonten mriku. Cerita-cerita ngobrol. Lah puternipun pinten to Bu? 3. Ingkang nomor 3 datang New York, sebelah selatannya Ngadiluwe tadi. Sampai kemudian cerita tentang anak kedua dan ketiga, tapi anak pertamanya mboten dipun sriyasaken, ndak diceritakan. Cerita panjang lebar cucunya yang di Jepang, yang di New York. Kan penasaran ini Ustadz Salim. Sampai kemudian nun sewu, kalau mau sanjangipun yoganipun 3, langkang nomor 1. Tiba-tiba ibu itu jadi diam Bu. Dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ustadz Salim merasa, waduh pertanyaanku salah. Nun duka Bu, menawi mana panjenengan dados mboten schedule. Ndak apa-apa Mas. Lawang saya itu ndak bisa menceritakan anak saya yang pertama bersebab anak saya ini yang paling saya banggakan. Dia tidak seperti adik-adiknya yang kuliah dan bekerja di luar negeri. Anak saya yang pertama ini cuman tani, tapi dialah yang menyekolahkan adik-adiknya. Nangis Bu. Dan si ibu itu bilang di ujungnya, saya paling membanggakannya bersebab dia paling tahu apa yang diinginkan oleh ibunya. Artinya apa? Kalau kemudian kita kembalikan pada basic yang sedang kita bincangkan hari ini, maka anak yang pertama itu pasti imannya yang paling kokoh di antara 3 saudaranya tadi. Sehingga berjibaku tanpa kemudian menuntut, tanpa kemudian ngiri, tanpa kemudian hasad. Wonten apa mboten anak yang kemudian bukan di sini, nun jauh di sana, di Antartika sana, yang bilang sama ibunya, yo adik-adik mbak ibu di kuliah nih aku ora. Tapi justru dia berjibaku agar supaya adik-adiknya bisa sekolah. Nggak peduli seperti apa rumah dia yang sederhana, tapi Allah paling memberikan berkah pada anak yang nomor 1 ini. Sehingga setiap ibu itu menceritakan tentang anak yang pertama pasti nangis. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini pondasi paling hakiki. Kemudian yang kedua, hikmah besar fokus dakwah Kanjeng Nabi di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yuswanipun pinten Bu? 40 sekawan doso. Sebab itu kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ayat-ayat yang turun di Mekah, surah-surah yang turun di Mekah dari 114 itu 86. Berarti lebih banyak mana surah yang turun di Mekah dan di Madinah? Sebelum dan setelah hijrah. Di Mekah ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek, tetapi makjlub karena yang dibicarakan langsung Allah, kemahabesaran Allah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muamalah nanti di Madinah. Artinya apa? Kokohnya para muhajirin, termasuk Abah Ustadz Muhajir. Kokohnya iman para muhajirin
Itu bersebab sudah ditempa akidahnya, imannya selama 13 tahun. Mekah itu ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang Gusti Allah, hari akhir, surga neraka. Tanamkan terus sampai kemudian itu yatajasadu, mendarah daging, baru bicara muamalah, baru berbicara tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan interaksi ekonomi, interaksi sosial, interaksi kemasyarakatan, kenegaraan, dan seterusnya. Tanamkan iman dulu, kenalkan mereka pada Allah dulu. Maka orang yang berhaji kemarin, kekuatannya itu pada seberapa mereka kenal Allah, karena mereka akan menjadi tamunya sinten? Allah. Kalau panjenengan menjadi tamu dari tuan rumah yang jenengan sudah kenal, tuan rumahnya ini penyuka semangka, maka jenengan pasti bawa oleh-oleh. Bekal yang dibawa, yang paling disuka tuan rumah para hujjat, para haji, itu adalah takwa. Maka harusnya yang dibawa ke sana takwa. Itu kalau kita kenal dengan tuan rumahnya. Maka selama 13 tahun ditanamkan oleh Rasulullah SAW tentang siapa Allah, kemahabesaran Allah, ayat-ayat yang berbicara tentang demi waktu duha, demi waktu malam, ayat-ayat yang berbicara tentang demi waktu fajar. Jadi bagaimana kemudian kita dituntun oleh ayat-ayat itu untuk mengetahui hal-hal yang remeh, receh, detail tiap hari kita lalui, itu adalah wujud dan bentuk kemahabesaran Allah. Kapan hari saya bawa HP, jalan-jalan sepedaan lebih tepatnya, ke sawah-sawah, dan saya ngajari diri saya, baru belajar dan terus belajar, akan terus belajar, agar supaya sepedaan itu ndak ngejar sekedar sehat, percuma, tapi kesehatan yang berkahi, barokahi. Maka saya pengen bersepeda itu dapat lebih dekat dengan Allah, dapat insight yang menjadikan saya lebih takjub pada Allah. Lewat sawah, lihat kiri kanan, ketemu tanaman rerumputan yang berbunga-bunga kecil. Saya merasa ini remeh receh karena tiap hari banyak dilewati orang. Ya Allah, saya nggak pengen menjadikan ini remeh. Saya kemudian ambil HP, saya zoom, saya ambil. Ya Allah, indahnya, menakjubkan. Mohon maaf ya kalau jenengan pengen pirsa ya, di FB saya itu saya upload karena saking takjubnya saya. Ini tiap hari dilewati banyak orang, bahkan lebih kecil dari ini, itu saya zoom. Ya, menakjubkan. Ya Allah, panjenengan menciptakan ini semua untuk kami ya Allah, tapi kadang kami itu lalai ya Allah. Saya itu kemarin beli pakan kucing, melihat di tempat pet shop itu ada akuariumnya Bun, ada ikan-ikan kecil yang warna-warni. Saya detailkan, ya Allah, indah sekali. Mas, iki wak apa toh Mas? Apa iwak dikelir toh? Karena ada toh Bu, apa ayam itu loh Bu, ayam diwarnai kan ada toh Bu, kan itu ulah manusia yang kreatif toh Bu. Tapi kadang yang rada greget nih, puite dioret-oret gak karuan. Ketika kemudian melihat ikan tuh, Mas, ikan apa toh? Itu blowfish Pak. Ya Allah, menakjubkan sekali ya Allah ketika dilihat detailnya, warnanya, gradasinya. Tapi kami lalai, seringkali lalai ya Allah. Makanya Allah itu sampai bilang begini Bun, dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan iman menikah, karena Rasul itu sabarnya berlimpah ruah karena iman ini. Dalam surah Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannam minal jinni wal insi, bahwa penghuni terbesar neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulub la yafqahuna biha, bersebab mereka itu saya kasih hati kata Allah, tapi tidak pernah digunakan untuk memahami. Dalam bahasa para ulama tafsir, mentafakuri. Maka ibadah yang berpahala luar biasa besar meskipun orang itu diam adalah tafakur. Mentafakuri, punya hati tapi nggak digunakan tafakur.
walahum a'yun la yubsiru nabiha. Saya berikan pada mereka mata tapi tidak digunakan untuk melihat sampai tembus. La yubsiru nabi, Allah menggunakan kata basar. Bukan ilm, bukan syahid menyaksikan, tapi basar. Maka orang yang pandangannya nembus sampai Allah disebut orang yang basirahnya tinggi. Kok lihat ini sampai nembus Gusti Allah? Ya Allah. Air demikian mudahnya kami dapatkan ya Allah di Kediri ini. Di saat itu sudah melihat sesuatu ketemu Allah, melihat apa ketemu Allah, melihat tangan kita ketemu Allah. Orang yang basirahnya tajam, peka. Walahum adzanun, dan mereka punya telinga la yasmauna biha, tapi telinganya itu enggak bisa menangkap pesan Allah. Dituturi ora dituturi padha wae. Mendengar ayat Quran dibaca tidak bergetar hati. Jadi hati, mata, telinga yang disebut Allah. Ini kata kunci masuknya informasi. Yang dengan itu kemudian orang bisa selamat menuju surga Allah atau kemudian ditempatkan dalam jahanam di dalam ayat itu. Karena kalau tiga hal ini sudah mati pun Allah menyebutkan dalam ayat tersebut walahum ayun lasma'una biha, maka mereka ini kemudian menjadi orang-orang yang buta mata, buta hati, buta telinga, maka mereka menjadi balhum adhal. Mereka menjadi orang-orang yang sesat, ya kal an'am balhum adhal. Kal an'am itu seperti binatang ternak. Ini sindiran Allah yang sangat kuas, sangat kasar tapi indah. Kasar tapi ada kelembutan di dalamnya. Kalau orang itu sudah buta hati, mata, telinga, keimanannya tidak menggerakkan hati, mata, dan telinganya, maka mereka, Allah menyebutkan kal an'am seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah derajatnya dibanding ternak. Karena binatang ternak itu meskipun ada ratusan ternak yang namanya bebek, cukup dengan satu gudik itu langsung bisa menggerakkan semuanya nurut. Tapi kadang satu orang itu butuh sekian banyak samblek, sekian banyak guru. Binatang ternak itu ada ratusan, kadang cukup satu orang. Gini betul. Manusia kadang satu butuh banyak guru, banyak terapis. Saking noponipun kalau buta hati, buta mata, buta telinga. Maka semoga panjenengan kula sami memiliki hati yang peka, mata yang basirohnya tajam, sehingga melihat apapun mudah bagi kita untuk kenal dekat dengan Allah dan semakin mengaguminya. Maka besarkan hal-hal yang kecil dari nikmat Allah. Yang kecil seakan-akan itu kecil, remeh karena tiap hari kita dapat, seperti tadi BAK, BAB. Tapi kalau kemudian kita rinci dan detailkan, ya Allah prosesnya ribet, ruwet. Matur subhanahu ya Allah, kami cuma makan dan mengeluarkan tok, nggak ikut prosesnya. Matur subhanahu. Keyakinan kuat bahwa dalam ujian kesabaran tersebut terdapat pahala yang besar dan ampunan Allah. Oh, sudah habis ya sambut. Ya baru 1,5 slide. Jadi para bunda yang dirahmati Allah menyadari bahwa ujian itu ujungnya adalah pahala. Ujian itu ujungnya adalah kebaikan. Maka saya sampai setengah berbes ketika ada seorang penyair dari Gaza dan Rafa yang menulis kemudian menjadi viral, diterjemahkan dalam beragam bahasa. Digambarkan anak-anak kecil Rafa yang dibombardir di tempat pengungsian dalam tenda-tenda mereka dan dibakar secara sangat keji itu. Digambarkan bayi-bayi melesat dari bumi menuju langit Allah dengan sayap-sayap dan cahaya mereka, dan kemudian ada kalimat syair, dan malam ini langit-langit di Rafa dipenuhi dengan anak-anak kecil dan bayi-bayi mungil yang bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Di satu sisi mereka mendapat musibah besar, di sisi lain mereka diangkat derajatnya oleh Allah berlipat-lipat. Setiap ujian ujungnya adalah maka bersebab Gaza banyak orang yang mu'alaf login di berbagai negara, saking takjubnya iman seperti apa yang mereka miliki, sehingga ketika kemudian seorang ibu melihat anaknya yang meninggal, dia mengatakan, "Nak, tunggu ibumu di surga Allah, nak." Ibu bangga nak terhadap kamu, tunggu ibu nak ya di surga Allah. Masya Allah. Tidak kemudian malah, "Le, kok awakmu dhisik to nak, kok gak ibu? Awakmu durung nikah nak, ibu wis bosen mbek bapakmu." Enggak, jangan gitu, jangan ya. Diiringi mahabbah kepada Allah. Dan yang terakhir, iman kepada Allah itu adalah kekuatan yang mampu membalik seluruh kekuatan yang ada di bumi ini. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang qalil, kelompok kecil, tidak diperhitungkan minoritas, maka jangan pernah bangga dengan jumlah. Ketika kita keluar dari pengajian ini kemudian kita merasa kami dari Istiqomah Qalbun Wahid, yang lain tidak sebanyak kami, bahaya itu, bahaya. Jangan pernah bangga dengan jumlah, karena betapa banyak yang kecil jauh lebih mulia dibanding yang besar. Tetapi banggalah bersebab iman masih Allah tancapkan di dalam hati kita. Cukup berbangganya kepada Allah, jangan di hadapan manusia. Insya Allah itu yang kita kaji pada hari ini, para bunda yang dirahmati Allah. Seandainya ada yang mau ditambahkan, monggo silahkan. Hari ini tidak sebanyak biasanya, mungkin karena kebanyakan daging kambing, terus lungguh pulih rada loro. Insyaallah mboten nggih, sehat-sehat sedanten, berkah sedanten. Baik, kalau tidak ada para bunda yang dirahmati Allah, kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'am yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil alaina wa ilatina sakinah mawaddah wa rahmah wa baraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirkan dalam keluarga kami seluruhnya ya Allah ketenangan, kedamaian, cinta dan rahman rahim panjenengan, keberkahan dari awal hingga ujungnya, putra putri dzurriyyah ingkang sholih sholihah, qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata jika dilihat, menenteramkan hati jika difikirkan. Dan kiranya ya Rabb panjenengan dadosaken putra putri kami seluruhnya menjadi pembela-pembela peringan azab yang akan diterima oleh setiap orang tua. Bahkan mereka akan menjadi hamba yang menjadikan azab itu tidak akan menyentuh tubuh kami biidznillah, atas izinmu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Semoga Allah menjaga hati kita untuk tetap bersaudara, berukhuwah, hingga dihimpun di bumi dan kelak dikumpulkan dalam jannahnya bersama-sama insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.